Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajratul Aswadka dengan NIM H0511811009 akan mempresentasikan seminar statistika 1 dengan judul Estimasi Model Indeks Harga Saham Gabungan berdasarkan Model Regresi Kuantil Spline Smoothing. Dengan pembimbing utama Ibu Dr. Anna Islamiati SSI MSI, pembimbing pertama Bapak Siswanto SSI MSI, serta penguji Ibu Siti Sahriman SSI MSI, dan Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSI. Adapun pokok bahasan pada kesempatan kali ini yaitu pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Selanjutnya pendahuluan. Analisis regresi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Dalam analisis regresi linear, terdapat beberapa estimasi parameter model. Salah satunya adalah ordinary least square atau OLS. Prinsip dari metode OLS yaitu meminimumkan jumlah kuadrat error. Metode OLS merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam analisis regresi. Namun, metode OLS sangat rentan terhadap adanya outlier. Adanya outlier tersebut membuat hasil estimasi parameter menjadi tidak stabil atau menghasilkan bias. Salah satu analisis regresi yang telah dikembangkan oleh beberapa peneliti untuk menangani data yang mengandung outlier adalah regresi kuantil. Quenker dan Bassett pada tahun 1978 memperkenalkan regresi kuantil sebagai salah satu teknik yang bersifat robust. Regresi kuantil adalah metode yang berguna dalam mengestimasi parameter karena regresi kuantil tidak mudah terpengaruh oleh adanya outlier, sehingga outlier tidak mengganggu kestabilan data yang diperoleh. Kajian penelitian menggunakan regresi kuantil dapat digunakan pada kasus regresi parametrik, di mana regresi parametrik yaitu regresi yang mengasumsikan bahwa bentuk suatu fungsi diketahui, seperti linear, kuadratik, maupun kubik. Namun, pada kondisi data yang tidak memiliki pola parametrik, maka disarankan dengan menggunakan pendekatan non-parametrik. Regresi non-parametrik kuantil digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi ketika asumsi tentang bentuk kurva regresi tidak diketahui dan hanya diasumsikan smooth dengan melibatkan nilai-nilai kuantil. Pada regresi non-parametrik ada beberapa estimator yang telah dikembangkan, seperti spline, kernel, direct Fourier, dan polinomial lokal. Estimator yang paling sering digunakan adalah estimator spline. Estimator spline terdiri dari beberapa seperti spline truncated, spline smoothing, dan spline penalized. Pada penelitian ini, jenis spline yang digunakan adalah spline smoothing. Spline smoothing digunakan agar hasil dari fungsi yang diperoleh lebih halus. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini yaitu indeks harga saham gabungan dan indeks Dow Jones. Indeks harga saham gabungan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan pergerakan harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan sering digunakan oleh para investor untuk melihat representasi harga saham keseluruhan. Salah satu faktor yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan adalah indeks Dow Jones. Indeks Dow Jones ini merupakan nilai rata-rata 30 perusahaan industri tertentu yang dikenal dengan blue chip stock yang diperdagangkan di New York Stock Exchange. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa nilai saham memiliki kecenderungan naik dan turun pada waktu-waktu tertentu, sehingga pada kesempatan kali ini akan dikaji mengenai estimasi model indeks harga saham gabungan berdasarkan regresi kuantil spline smoothing. Adapun penelitian sebelumnya mengenai regresi kuantil non-parametrik. Pertama, Aprilia dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang mengestimasi parameter regresi kuantil menggunakan spline kuadratik. Yang kedua, Bellamy dan Matdoan pada tahun 2019 yang mengestimasi parameter regresi kuantil menggunakan fungsi spline truncated. Selanjutnya, Chen dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang mengestimasi kuantil small area melalui regresi spline. Adapun rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah. Pertama,
Bagaimana estimasi model indeks harga saham gabungan berdasarkan regresi kuantil selain smoothing? Yang kedua, bagaimana hubungan antara indeks harga saham gabungan dan indeks Dow Jones berdasarkan model regresi kuantil selain smoothing pada berbagai kuantil? Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu regresi kuantil yang digunakan menggunakan pendekatan non-parametrik, yaitu regresi kuantil span smoothing yang terbatas pada satu variabel prediktor. Selanjutnya, nilai tau yang digunakan atau nilai kuantil yang digunakan yaitu 0,25, 0,5, dan 0,75. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Pertama, mendapatkan estimasi model indeks harga saham gabungan berdasarkan model regresi kuantil span smoothing. Yang kedua, mengetahui hubungan antara indeks harga saham gabungan dan indeks Dow Jones berdasarkan model regresi kuantil span smoothing pada berbagai kuantil. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai estimasi fungsi dan model regresi kuantil spline smoothing. Dan yang kedua, sebagai referensi mengenai regresi kuantil spline smoothing. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian. Pertama, regresi kuantil. Kedua, estimasi parameter regresi kuantil. Yang ketiga, regresi non-parametric spline smoothing. Yang keempat, regresi kuantil spline smoothing. Yang kelima, pemilihan parameter penghalus. Dan yang keenam, indeks harga saham gabungan dan indeks Dow Jones. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari publikasi Indonesia Stock Exchange melalui situs www.idx.co.id dan www.yahoo.finance.com. Data yang digunakan adalah data indeks harga saham gabungan dan indeks Dow Jones dalam kurun waktu Januari 2018 sampai Desember 2021. Identifikasi variabel. Variabel yang diamati pada penelitian ini terdiri dari variabel respon dan variabel prediktor. Variabel respon yaitu indeks harga saham gabungan dan variabel prediktor yaitu indeks Dow Jones. Adapun metode analisis yang akan saya jelaskan melalui diagram alir. Pertama, menginput data, selanjutnya membuat eksplorasi data dengan mendeskripsikan variabel respon dan variabel prediktor, kemudian melakukan spesifikasi model lewat scatter plot. Kemudian dari scatter plot dilihat apakah data berpola non-parametrik. Jika tidak, maka dilakukan kembali penginputan data. Jika ya, dilanjutkan dengan melakukan pemilihan nilai parameter pemulus dengan metode GCV untuk pemodelan regresi spline smoothing. Selanjutnya, setelah dilakukan pemodelan regresi spline smoothing, akan dilihat nilai residual model apakah memiliki outlier atau tidak. Jika tidak, maka dilakukan kembali penginputan data. Jika iya, dilanjutkan dengan pemodelan regresi kuantil spline smoothing dengan nilai kuantil 0,25, 0,5, dan 0,75. Selanjutnya menentukan parameter pemulus dari nilai GCV yang paling minimum. Kemudian selanjutnya membuat kurva regresi kuantil spline smoothing. Selanjutnya menginterpretasikan pola hubungan indeks harga saham gabungan berdasarkan model regresi kuantil spline smoothing. Dan selanjutnya menentukan model optimal berdasarkan nilai GCV yang minimum. Adapun referensi-referensi yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.